Oleh Asnawi dan juga Victor Detan di Bung Doni. Di Pamungkas tidak terlihat di sini Bung Hadi. Apakah mungkin posisinya digantikan Haris dari Bung Doni. Itu agak sedikit mengagetkan, tapi memang dibutuhkan, tapi memang tidak berjalan sesuai skema yang diinginkan mungkin oleh STY. Umpan panjang kita lihat tadi Marsna Ferdinand membawa Indonesia mencapai final sebelum dikalahkan Thailand. Sedangkan di tahun 2000 gagal tadi, kini Marsna Ferdinand langsung ke depan. Sangat baik hoki pada ada dua negara yang menghentikan kompetisi, maksudnya yang main cukup banyak. Hoki Caraka sangat baik hoki. Tempatan umpan langsung panjang tadi. Ada Arhan menggagalkan tadi. Dan awal mula sebagai pemain bola ada pemain futsal ya. Tihazau angkat langsung ke kotak penalti Kansari. Rafael strike, masih Rafael strike. Indonesia masih menyisakan Kakang Rudianto dan juga Sultan Zaki. Zawinten, Hazau tadi maksudnya. Sekali. Fikri, shooting Fikri, terlalu tinggi. Lempar ke dalam. Marka Luing Aung Priadi terlihat jelas. Hasil diamankan di tahun 2026 Bung Doni. Tepat sekali Bung Hadi, dan memang tentu paling solid ya Bung Hadi. Kalau lihat Muhammad Ferrari. Shooting tadi kita lihat Rafael strike dari luar kotak penalti. Ferrari belakang kepada Cahya, umpan panjang ke depan digagalkan tadi oleh Luin Mauong. Dan tim di Indonesia banyak sekali tim-tim yang sebelumnya sisa dari Asnawi. Rafael strike, masih Rafael strike. Yeyen Aung duel dengan Asnawi, kini di tengah kosong di tengah bersama Marcelo dan juga Art. Kehilangan bola Indonesia, ngomongin ke depan langsung. Indonesia mengirimkan tim di bawah usia 20 tahun di antara Marzuki Nyakmat berhasil maju ke final. Dianggap menemukan posisi terbaiknya di posisi tengah. Ferdinand umpan penalti kepada belakang sudah di tiang dekat, berbahaya. Ada Momong. Rafael strike, shooting langsung. Si Rafael strike angkat langsung di kotak penalti. Pendek saja kita lihat kepada Fikri. Hati-hati Momong Luit. Dilakukan sudah. Tiang jauh. Umpan cepat berbahaya kita lihat. Rafael strike tadi. Langsung di kotak ini berbahaya. Peluang dari dan gol. Tepat langsung berikan kepada ada Rafael strike. Shooting Rafael. Masih Arhan, shooting Arhan, berbahaya. Ada 5 pemain, shooting tadi. Masih Rafael, shooting Rafael. Kembali ngomongin serangan timnas Indonesia. Wush, jauh. Dan lakukan sudah di tiang jauh. Digagalkan Indonesia. Harus hati-hati Indonesia. Dari sisi kanan, Robin Darwis umpan langsung. Pelanggaran keras tadi. Marsna Ferdinand angkat langsung di kotak penalti. Sangat baik kita lihat. Wush, berbahaya langsung di kotak penalti. NPO win tadi. Robi sehingga dicuri tadi. Baik sekali Victor Detan. Umpan terobosan tadi. Ted Enso. Ronaldo Kuate sangat cepat. Masih Ronaldo. Momong Luin berputar, maksudnya Luin mau in. Shooting dari Kuate cukup baik Ronaldo. Apa strike tadi? Di kotak penalti Ronaldo Kuate. Shooting langsung dan NPO win. Kali main dengan Momong Luin. Ya, tapi memang tidak berjalan sesuai skema yang diinginkan mungkin oleh STY. Umpan panjang kita lihat tadi Marsna Ferdinand membawa Indonesia mencapai final sebelum dikalahkan Thailand. Sedangkan di tahun 2000 gagal tadi, kini Marsna Ferdinand langsung ke depan. Sangat baik hoki pada ada dua negara yang menghentikan kompetisi, maksudnya yang main cukup banyak. Hoki Caraka sangat baik hoki. Tempatan umpan langsung panjang tadi. Ada Arhan menggagalkan tadi. Dan awal mula sebagai pemain bola ada pemain futsal ya. Tihazau
angkat langsung ke kotak penalti. Kansari, Rafael strike, masih Rafael strike. Indonesia masih menyisakan Kakang Rudianto dan juga Sultan Zaki. Zhou Winten, Hazal tadi maksudnya. Sekali. Fikri, shooting Fikri, terlalu tinggi. Lempar ke dalam. Marka Luing Muong. Ada Rafael strike, shooting Rafael. Masih Arhan, shooting Arhan. Berbahaya. Ada 5 pemain, shooting tadi. Masih Rafael, shooting Rafael. Kembali membangun serangan timnas Indonesia. Wush, jauh. Lakukan sudah oleh tiang jauh. Intain. Digagalkan Indonesia. Harus hati-hati Indonesia. Dari sisi kanan, Robin Darwish umpan langsung. Pelanggaran keras tadi. Marcel Ferdinand angkat langsung di kotak penalti. Sangat baik kita lihat. Wush, berbahaya langsung di kotak penalti. NPO win tadi. Robi sehingga dicuri tadi. Baik sekali Victor Detan. Terobosan tadi. Ted Enso di tahun 2026 Bung Doni. Tepat sekali Bung Adi, dan memang tentu paling solid ya Bung Adi kalau lihat Muhammad Ferrari. Shooting tadi kita lihat Rafael strike dari luar kotak penalti. Ferrari belakang kepada Cahya, umpan panjang ke depan digagalkan tadi oleh Luin Muong. Dan tim di Indonesia banyak sekali tim-tim yang sebelumnya sisa dari Asnawi. Rafael strike, masih Rafael strike. Yin Aung duel dengan Asnawi, kini di tengah kosong di tengah bersama Marcelo dan juga kehilangan bola Indonesia. Ngomongin ke depan langsung. Indonesia mengirimkan tim di bawah usia 20 tahun di antara Marzuki Nyakmat berhasil maju ke final. Dianggap menemukan posisi terbaiknya di posisi tengah. Si Rafael strike, angkat langsung di kotak penalti. Pendek saja kita lihat kepada Fikri. Hati-hati Bobong Luit. Lakukan sudah. Tiang jauh. Umpan cepat berbahaya kita lihat. Rafael strike tadi. Langsung di kotak ini berbahaya. Peluang dari dan gol. Tepat langsung berikan kepada. Ada Rafael strike, shooting Rafael. Masih Arhan, shooting Arhan. Berbahaya. Ada 5 pemain, shooting tadi. Masih Rafael, shooting Rafael. Kembali membangun serangan timnas Indonesia. Wush, jauh. Lakukan sudah oleh tiang jauh. Intain. Digagalkan Indonesia. Harus hati-hati Indonesia. Dari sisi kanan, Robin Darwish umpan langsung. Pelanggaran keras tadi. Marcel Ferdinand angkat langsung di kotak penalti. Sangat baik kita lihat. Wush, berbahaya langsung di kotak penalti. NPO win tadi. Kan oleh Asnawi dan juga Victor Detan di Bung Doni. Di Pamungkas tidak terlihat di sini Bung Hadi. Apakah mungkin posisinya digantikan Haris tadi Bung Doni. Itu agak sedikit mengagetkan, tapi memang dibutuhkan ya, tapi memang tidak berjalan sesuai skema yang diinginkan mungkin oleh STY. Umpan panjang kita lihat tadi Marcel Ferdinand membawa Indonesia mencapai final sebelum dikalahkan Thailand. Sedangkan di tahun 2000 gagal tadi, kini Marcel Ferdinand langsung ke depan. Sangat baik hoki pada. Ada 2 negara yang menghentikan kompetisi, maksudnya yang main cukup banyak. Hoki Caraka sangat baik hoki. Umpan langsung panjang tadi. Ada Arhan menggagalkan tadi. Dan awal mula sebagai pemain bola ada pemain futsal ya. Hazal angkat langsung ke kotak penalti. Kansari, Rafael strike, masih Rafael strike. Robi sehingga dicuri tadi. Baik sekali Victor Detan. Umpan terobosan tadi. Ted Enso. Ronaldo Kuate sangat cepat. Masih Ronaldo. Ngomong Luin berputar, maksudnya Luin mau in. Shooting dari Kuate cukup baik Ronaldo. Baik strike tadi. Di kotak penalti Ronaldo Kuate.
Shooting langsung dan wow! Ian Aung. Oh. Enpyo Win. Kali main dengan Momong Win. Ya, tapi memang tidak berjalan sesuai skema yang diinginkan mungkin oleh STY. Rafael strike tadi langsung di kotak ini berbahaya. Oh, peluang dari dan gol. Tepat langsung berikan kepada ada Rafael strike. Shooting Rafael. Masih Arhan. Shooting Arhan. Berbahaya. Ada 5 pemain. Shooting tadi. Masih Rafael. Shooting Rafael. Kembali membangun serangan timnas Indonesia. Wush. Jauh. Dan lakukan sudah oleh tiang jauh. Digagalkan Indonesia. Harus hati-hati Indonesia. Dari sisi kanan, Robin Darwish umpan langsung. Pelanggaran keras tadi. Marcel Ferdinand angkat langsung di kotak penalti. Sangat baik kita lihat. Wush, berbahaya langsung di kotak penalti. Enpyo Win tadi. Robi sehingga dicuri tadi. Baik sekali Victor Detan. Empat terobosan tadi. Ted Enso. Ronaldo Kuate sangat cepat. Masih Ronaldo. Momong Win berputar maksudnya Win Mong In. Shooting dari Kuate cukup baik Ronaldo. Right strike tadi. Pemain cukup banyak. Hoki Caraka sangat baik hoki. Kesempatan. Umpan langsung panjang tadi. Ada Arhan menggagalkan tadi. Dan awal mula sebagai pemain bola ada pemain futsal ya. Tihazau angkat langsung ke kotak penalti. Kansari. Rafael strike. Masih Rafael strike. Indonesia masih menyisakan Kakang Rudianto dan juga Sultan Zaki. Zhou Winten. Tihazau tadi maksudnya. Sekali. Fikri. Shooting Fikri. Terlalu tinggi. Lempar ke dalam. Marka Luing Aung. Ada Rafael strike. Shooting Rafael. Masih Arhan. Shooting Arhan. Berbahaya. Ada 5 pemain. Shooting tadi. Masih Rafael. Shooting Rafael. Kembali membangun serangan timnas Indonesia. Wush. Jauh. Dan lakukan sudah oleh tiang jauh. Digagalkan Indonesia. Harus hati-hati Indonesia. Dari sisi kanan, Robin Darwish umpan langsung. Langsung aja subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan berita seputar Timnas Indonesia. Ilustrasi pertandingan yang baru saja Anda saksikan merupakan gambaran dari laga Timnas Indonesia beberapa waktu lalu. Jika Anda menonton video ini tepat pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat pada 12 Desember 2024, maka pertandingan Piala AFF ASEAN Cup 2024 antara Timnas Indonesia melawan Laos sedang berlangsung. Namun perlu dicatat bahwa siaran langsung tidak tersedia di channel YouTube ini karena adanya larangan hak cipta. Doa dan harapan saya, Timnas Indonesia mampu menunjukkan performa gemilang berkelas Eropa, serta memperlihatkan kualitasnya di panggung internasional. Berdasarkan analisis saya, Timnas Indonesia berpotensi memenangkan pertandingan dengan skor 5-0 atas Laos. Di sisi lain, TC Timnas U20 Indonesia kembali jadi kesempatan Indra Syafri menjajal pemain baru. Ia resmi memanggil top skorer Semen Padang saat ini berusia 18 tahun, Gala Pagamo. Indra Syafri kembali membuka kesempatan untuk menjajal pemain baru di lanjutan TC Timnas U20 Indonesia. Kali ini, ia memanggil top skorer sementara Semen Padang berusia 18 tahun. Kabar ini dikonfirmasi oleh media sosial resmi klub pada Senin, 9 Desember 2024. Dua pemain mendapat panggilan TC Timnas U20 Indonesia, Gala Pagamo dan Ikram Al-Ghifari. Gala Pagamo saat ini adalah top scorer sementara Semen Padang di Liga 1 dengan koleksi 3 gol bersama Kenneth Ngwok. Tapi Gala Pagamo lebih sedikit mencatatkan penampilan 6 dari Ngwok, 11. Ini adalah panggilan pertama buat pemain kelahiran Payakumbuh tersebut ke Timnas Indonesia di segala kelompok umur. Sementara itu, Ikram Al-Ghifari kembali dipanggil Timnas U20 Indonesia.
oleh Indra Syafri. Ikram baru saja dicoret Shin Tae-yong dari skuad Timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024. Si Timnas U20 Indonesia kali ini akan digunakan Indra Syafri untuk melihat lagi pemain-pemain baru. Selain Galapagamo, diketahui 2 jebolan Timnas U17 Indonesia, yakni Evandra Florasta dan Matt Baker juga dipanggil. Bocoran adanya TC lanjutan Timnas U20 Indonesia dikatakan oleh Beek Barito Putra, Iqbal Gwijangge saat ditemui bolasport.com. Pemain yang sudah mendapat menit reguler di klub kemungkinan tidak ikut TC. Iya, U20 ini selanjutnya akan TC di Jakarta. Tapi saya akan stay di Barito dulu lebih lama karena jadwal liga di Desember ini sangat padat, kata Iqbal Gwijangge saat ditemui bolasport.com di Mixed Zone Stadion Manahan, Selasa, 3 Desember 2024. Jadi saya nanti akan bergabung ke TC Timnas lebih lambat. Mulai bulan ini, Desember ada TC, tapi belum pasti nanti Januari juga ada lagi. Mungkin itu rencana awalnya, tambahnya. Bikin semuanya auto kaget. Pelatih FC Twente langsung ngomong begini, soal peluang lolos Timnas Indonesia di Piala Dunia. Timnas Indonesia semakin banyak diperbincangkan di Eropa, khususnya di Belanda. Selain semakin banyaknya pemain keturunan yang memperkuat Timnas Indonesia, prestasi sepak bola Indonesia juga semakin diperhitungkan. Hal itu diungkap langsung oleh asisten pelatih FC Twente Jeffrey de Fischer beberapa waktu lalu. Jeffrey mengaku cukup mengikuti sepak bola Indonesia, khususnya Timnas Indonesia. Tentu saja saya mengikuti Timnas Indonesia, dan di sini, Belanda, lebih sering dibicarakan, ungkapnya, dikutip dari YouTube Yusa Nugraha, Selasa, 10 Desember 2024. Hal itu karena banyak pemain atau pernah bermain di Liga Belanda, sekarang bermain untuk Timnas Indonesia. Seperti Meis, dia bermain di timku, dan saya sangat dekat dengan Meis, katanya. Bahkan terakhir para pemain FC Twente nonton bareng pertandingan Timnas Indonesia versus Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, November lalu. Itu jadi tanda bahwa sekarang di sini, Belanda, juga semakin besar dan semua orang mengikutinya, tuturnya. Selain Timnas Indonesia, Jeffrey juga cukup mengikuti kompetisi Liga 1 Indonesia. Karena ada beberapa pemain asal Belanda yang juga bermain di Liga 1, salah satunya Mark Klok. Jeffrey menilai saat ini Timnas Indonesia semakin baik dan terus berkembang. Ada perkembangan dengan pemain-pemain yang datang, kayaknya mereka ingin meningkatkan kekuatan tim. Pertandingan terakhir, lawan Arab Saudi, sangat bagus. Mereka melakukan dengan sangat bagus, katanya. Kita lihat mereka adalah tim yang berkembang dan semakin berkembang, dan juga banyak dipantau, jadi itu sangat bagus. Mereka bisa menjadi tim yang kuat, ujarnya. Kesempatan saat ini masih sangat besar, lolos Piala Dunia 2026, tambahnya. Ditambah banyak pemain keturunan Indonesia yang saat ini bermain di Liga Eropa. Kalau tidak ada banyak sekali orang Indonesia yang membela tim nasional, dan Belanda adalah tim yang sangat besar dengan banyak keturunan Indonesia. Saya pikir mereka tidak pernah mengharapkan mereka akan bermain untuk Timnas Indonesia. Sekarang itu adalah impian mereka, katanya. Itu sangat bagus, dan mereka harus ambil kesempatan itu. Saya pikir akan ada banyak lagi yang akan datang, bergabung, katanya. Karena memiliki keturunan Indonesia dari sang ayah, Jeffrey juga mengaku sangat terbuka jika suatu hari nanti PSSI menginginkan dirinya menjadi pelatih Timnas Indonesia. Jawaban saya ya. Menurut saya itu hal yang sangat bagus, itu akan menjadi kesempatan yang bagus. Tentu aku sangat menginginkan itu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, katanya. Kita juga tidak tahu kapan kesempatan itu datang. Jika itu terjadi, saya akan 100% pikirkan itu, dan saya sangat ingin melakukan itu, tambahnya. Bikin kaget. Lemparan jauh Pratama Arhan bersama Timnas Indonesia semakin mematikan, seperti tergambar dalam ajang Piala AFF 2024. Satu-satunya gol Indonesia ke gawang Myanmar pada Senin, 9 Desember malam. Berawal dari lemparan Arhan. Ini jadi lemparan keempat Arhan di Timnas, yang berbuah gol pada 2024. Sebelumnya, lemparan Arhan mengawali proses gol tim Merah Putih saat berhadapan dengan Jepang, 24 Januari, Vietnam, 21 Maret, dan Cina, 15 Oktober. Total 4 gol dari lemparan ke dalam ini meningkat tajam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada 2023 hanya 1 lemparan dan 2022 2 kali.
cara Arhan melakukan lemparan pun coba ditiru negara lainnya. Myanmar contohnya mulai mengasah lemparan jauh, tetapi belum setajam yang dilakukan Arhan. Media-media Vietnam juga membuat tulisan agar Vietnam menciptakan pemain seperti Arhan. Pasalnya, dalam situasi mendesak lemparan jauh bisa menjadi senjata ampuh. Tim-tim yang akan dihadapi Indonesia tidak hanya di Piala AFF 2024, tetapi juga di kualifikasi Piala Dunia 2024, sampai membuat simulasi anti lemparan jauh Arhan. Tak hanya bersama timnas Indonesia, lemparan Arhan juga terbukti ampuh di Indonesia U23. Gol ke gawang Yordania di Piala Asia U23 2024 dan Vietnam di SEA Games 2023 buktinya. Arhan mulai menunjukkan kelebihannya ini saat membela timnas Indonesia U20. Aksi ini muncul dalam laga uji coba di Kroasia pada 2021. Sejak itu kelebihan ini terus diasah. Luar biasa, sangat bangga lihatnya. Timnas Indonesia jumpa Brasil di final Piala Dunia eFootball 2024. Begini penjelasannya. Timnas Indonesia Esports berhasil lolos ke final Piala Dunia eFootball 2024 dan akan bertemu Brasil di partai puncak. Timnas Esports Indonesia sukses melaju ke final Piala Dunia eFootball Game Console 2024 pada Rabu, 11 Desember. Kepastian itu didapat usai Timnas Esports Indonesia mengalahkan Turki pada 2 leg semifinal Piala Dunia eFootball 2024 yang berlangsung di Arab Saudi, Rabu, 11 Desember. Di laga pertama semifinal, Timnas Esports Indonesia menang 5-4 atas Turki. Kemudian pada pertandingan kedua, Timnas Esports Indonesia menang 5-1 atas Turki. Dua kemenangan itu membuat Indonesia menang 2-0 atas Turki dan lolos ke final Piala Dunia eFootball. Pada laga final, Timnas Indonesia akan bertemu Brasil. Tim Samba berhasil lolos ke final usai mengalahkan Spanyol 2-1. Di game pertama semifinal, Brasil menang 1-0 atas Spanyol. Kemudian pada game kedua semifinal, Spanyol menghajar Brasil 1-0. Karena agregat gol imbang, laga pun dilanjutkan ke pertandingan tambahan. Dalam game ketiga ini Brasil menang 2-1 atas Spanyol. Brasil pun memastikan lolos ke final Piala Dunia eFootball Console bertemu dengan Indonesia. Pertandingan Indonesia versus Brasil di final Piala Dunia eFootball 2024 akan berlangsung pada Kamis, 12/12, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Timnas Esports Indonesia sendiri diperkuat Elga Cahya, Rizky Faidan, dan M. Akbar Paude.